saya, nama saya Mohan Abdul Faat, sebagaimana tertera di Zoom ya. Saya di sini sebagai perwakilan dari pusat Bapak Ibu sekalian, bersama dengan saya juga di sini ada Ustaz Fathur Robbani. Fathur Robbani insya Allah nanti yang akan menyampaikan secara detail. Ustaz Fathur Robbani, beliau selaku direktur pusat. Pusat ini apa? Pusat ini adalah semacam lembaga resmi milik PJIN Mesir. Kami di bawah pimpinan Jamaah Islamiyah Muhammadiyah Mesir yang mengurusi di antaranya adalah pendaftaran, keberangkatan dan penyambutan mahasiswa baru di Al-Azhar, khususnya Kabupaten Surabaya. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing karena yang hadir pada malam hari ini semuanya dari mu'alimin dan mu'alimat, jadi insya Allah sudah berinteraksi banyak, terutama mungkin dengan Ustaz Fathur Robbani karena beliau juga pengajar di Madrasah Mu'alimin. Berkaitan dengan keberangkatan dari putra-putri dari Bapak Ibu sekalian, berhubung kami selaku mediator yang mengurusi ini sudah mendapatkan beberapa informasi terbaru, khususnya berkaitan dengan tanggal keberangkatan. Untuk itu kami berinisiatif pada malam hari ini untuk melaksanakan sosialisasi agar nanti tidak ada kendala-kendala di mana prosesnya berjalan dengan lancar karena sudah bisa diperhatikan jauh hari. Mungkin untuk lebih detailnya pada malam hari nanti Ustaz Fathur Robbani yang akan menyampaikan kajian. Setelah itu kami buka kesempatan tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Namun sebelum itu kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Fathur Robbani untuk menyampaikan informasi kepada kita. Fathur Jazakumullah atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas gitu? Terdengar Ustaz Mohan? Iya, terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim mungkin secara resmi melalui Zoom dan komunikasi dengan keseluruhan Bali dalam satu forum mungkin baru hari ini, tapi alhamdulillah setidaknya hari ini ada pertemuan sehingga nanti kita bisa menyampaikan berbagai macam detail update informasi yang memang sudah berjalan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tidak terlalu berpanjang kalam berbicara di mana-mana karena saya rasa Bapak Ibu nanti informasi update-nya seperti apa. Sebelumnya saya akan kita bekerja sama dengan Madrasah Mu'alimin. Jadi memang Madrasah Mu'alimin memasrahkan santri-santrinya yang akan berangkat ke Mesir kepada PJIM karena kita sama-sama punya kedekatan sama-sama Muhammadiyah. Jadi ya memang betul-betul tersambung dengan PJIM dan agar nanti anak-anak itu bisa langsung berkhidmat di Muhammadiyah di Mesir seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian saya akan mencoba menyampaikan dan presentasi. Coba saya bisa presentasi Ustaz Tuhan? Nggak bisa ya? Biasanya belum. Oh, coba bentar.
Bisa terlihat ya? Bluetooth mode. Terlihat kan? Apa terlihat kepotong banyak? Lihat. Ini yang tulisan sampingnya kelihatan nggak? Yang slide-slide-nya. Ini slide utamanya yang terlihat nggak? Oh, oke. Baik, berarti saya mulai saja. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dan karena mungkin sebelumnya saya ada mungkin pribadi menyampaikan permohonan maaf karena informasinya mungkin belum bisa kami sampaikan dalam waktu yang berkala. Mungkin sebelumnya saya sampaikan hanya dalam bentuk WhatsApp di grup, baik di grup wali ataupun di grup anak-anak, karena memang sampai minggu lalu itu kami belum mendapatkan informasi apapun. Jadi yang hanya bisa kami bagikan adalah edaran mengenai persiapan dan sebagainya. Dan terakhir seingat saya menyampaikan mengenai kita sudah melakukan pembayaran visa, berarti sudah ada tanda-tanda kejelasan status visa kita. Oleh karena itu saya akan mulai dari sini Bapak Ibu, mungkin bisa dicermati bersama. Jadi mengenai perkembangan regulasi dan pemberkasan dari tahun ke tahun, agar sama-sama tahu dan clear dan jelas semuanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan dari awal poin untuk skema pendaftaran di Al-Azhar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, skema pendaftaran di Azhar itu memberlakukan persyaratan diantaranya adalah memiliki ijazah muadalah, dan yang kedua kalau ijazah muadalah kita sudah miliki selaku madrasah mu'alimin dan MPS, dan yang kedua adalah memiliki kelulusan dari markas tabligh atau lembaga bahasa. Nah, sejak tahun lalu markas Tatwir itu memberikan ifadah najah atau surat bukti kelulusan untuk anak-anak yang sudah sampai level sebelum akhir, atau bisa dibahasakan di sini adalah mutaqaddim awal. Jadi level sebelum akhir itu tahun lalu itu sudah diberikan oleh markas Tatwir sehingga anak-anak bisa ngurus di perkuliahan. Akhirnya di tahun ini kita memproses bagaimana tahun lalu, tapi ternyata ada regulasi baru dari Tatwir dan dari Al-Azhar. Kita diharuskan untuk melengkapi sampai mutaqaddim sani atau mustawa paling akhir atau level paling akhir. Karena kita harus sampai level paling akhir, oleh karena itu kemarin ada daurah tambahan satu level lagi, kemudian ada tes tambahan, tes di level paling akhir yang seharusnya tes ini itu diadakan di mu'alimin sebagaimana biasanya, sebagaimana sebulan sekali itu, sebulan setengah sekali itu datang ke madrasah untuk tes. Tapi karena memang ini di luar dari perkiraan dan di luar dari regulasi tahun sebelumnya, makanya kita coba lobby ke markas Tatwir dan alhamdulillah dikabulkan anak-anak ujian dari rumah. Jadi itu pun gara-gara di luar dari perkiraan kita dan kita berusaha melobi. Karena kalau memang nanti itu ujian di madrasah, saya yakin banyak yang keberatan karena sudah banyak yang berada di luar daerah, terutama yang di luar Jawa itu saya rasa sangat berat sekali. Oleh karena itu kami mencoba melobi dari markas Tatwir dan alhamdulillah disetujui. Nah, gara-gara inilah tahun ini surat tersebut hanya dikeluarkan untuk anak-anak yang sudah tuntas hingga level akhir. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Nah, dampaknya yang paling akhir poin 4 adalah perubahan regulasi, adalah peserta didik diminta untuk mengikuti daurah tambahan dan tes kenaikan level yang sedikit tadi sudah saya ceritakan. Dan ini kenapa di grup saya sampaikan
ada biaya 1,3 tambahan, yaitu biaya daurah di level paling akhir, yang mana itu memang tidak kita prediksi sebelumnya akan ada tambahan biaya itu. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, harus ada biaya tambahan itu karena memang itu yang diminta oleh Markas Tatwir sebagai persyaratan berdasarkan regulasi terbaru. Jadi kita mohon maaf untuk hal itu, makanya saya kemarin ada yang menanyakan di grup, saya mohon maaf sekaligus saya sampaikan, udah kita zoom saja biar sama-sama clear dan sama-sama enak duduk problematikanya di mana sih sehingga ada tambahan 1,3. Jadi memang 1,3 ini murni pembayaran hanya untuk satu level daurah di Markas Tatwir, karena setiap level itu biayanya memang segitu, tergantung kemampuan daripada anak-anak kita. Semakin tinggi maka semakin sedikit biaya yang dikeluarkan. Jadi begitu Bapak Ibu, kenapa kok kemarin ada tagihan 1,3 kembali. Itu mengenai kenapa kok ada tambahan 1,3 dan kenapa ada ujian tambahan. Jadi memang di luar perkiraan kami semua, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu yang dalam hati Allah. Kemudian kita masuk ke pembahasan setelahnya, yaitu mengenai progres penerbitan visa di Embassy of Egypt atau Kedutaan Mesir dan perkiraan pelaksanaan keberangkatan Mesir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya proses terakhir itu saya sampaikan di grup itu sudah kita lakukan pembayaran. Kemudian di awal minggu ini saya sampaikan ada pembayaran, kemudian alhamdulillah ternyata di tanggal 27 di hari Kamis lebih tepatnya itu kedutaan sudah mengeluarkan sebagian besar visa yang dimiliki oleh kami. Kenapa saya sebutkan kami? Karena ini forum konsorsium pondok pesantren Muadalah, jadi ada gontor, ada lain sebagainya, itu keluarnya secara bersamaan. Dan ternyata Bapak Ibu, keluarnya ini di luar dari perkiraan kita semua. Jadi ini sejak perubahan kepengurusan di kedutaan itu belum ada yang keluar visanya sejak pertengahan Juni atau Juli, terutama visa pelajar, status visa pelajar. Jika memang Bapak Ibu menemukan ada yang berangkat, maka itu bisa dipastikan bukan visa pelajar, itu mereka menggunakan visa on arrival. On arrival itu visa yang memang secara nominal jika memang dihitung-hitung kita memaksa misalnya menggunakan yang visa on arrival itu, maka kita akan nambah 3 juta lagi per anak. Jadi alhamdulillah kita tidak sampai ke situ karena sudah banyak sekali teman-teman yang putus asa karena visa-visa kok tidak keluar. Jadi pada ambil visa on arrival, tapi alhamdulillah ternyata visa kita sudah keluar dan ternyata didahulukan dari seluruh camaba yang mengajukan visa. Jadi alhamdulillah itu berkat lobby beberapa orang ke kedutaan, alhamdulillah kita termasuk dan satu-satunya yang keluar dari kedutaan setelah kepengurusan baru. Jadi betul-betul kita yang pertama kali keluar, dan itu alhamdulillah perlu kita syukuri. Meskipun sebagian besar aslinya bahkan jalur Kemenak pun Bapak Ibu yang memang itu resmi sekali lewat pemerintah itu belum keluar. Malah kita sudah keluar, tapi itu alhamdulillah berdasarkan lobby dari teman-teman dan komunikasi intens ke kedutaan, karena memang kita pondok Muadalah, jadi pondok Muadalah sudah terverifikasi, makanya didahulukan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sehari setelahnya di hari Jumat 28 kedutaan mengeluarkan keseluruhan siswa Muadalah, jadi sudah keluar semua visa Muadalahnya. Karena sudah keluar, jadi alhamdulillah kita plong saat itu kita sudah mulai hunting tiket. Dan penjelasan saya di bawahnya adalah sejak pergantian pejabat kedutaan belum ada visa dari pihak manapun yang keluar, proses semua terhenti. Jadi setelah ada pengurus baru ini mereka meminta persyaratan yang aneh-aneh sekali.
Jadi minta persyaratannya itu Bapak Ibu mungkin kalau bisa saya share juga dinamika yang kita alami gitu kan. Jadi itu dari pihak Azhar meminta, dari pihak kedutaan meminta kita untuk mengeluarkan surat bukti dari setiap universitas, setiap fakultas. Yang sebelumnya itu syaratnya hanya sebatas surat dari Al-Azhar itu sudah cukup, tapi ini minta ke tiap fakultas. Yang tiap fakultas biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kita harus anaknya datang dulu baru bisa dapat surat itu. Tapi karena memang kedutaan minta, akhirnya coba kita urus. Tapi karena sudah lobby, jadi persyaratan itu tetap kita masukkan, cuman menyusul. Tapi itu on progress. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelahnya adalah ini kabar gembira untuk kita semua. Jadi alhamdulillah visa sudah keluar semua, maka kami langsung mencari tiket. Dan kondisinya tidak begitu banyak pilihan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kita mengejar waktu ujian di awal Januari, maka kita mencari yang secepat mungkin dan yang masuk secara perhitungan. Karena begini Bapak Ibu, karena sudah banyak sekali yang mengeblok tiket, bahkan Emirates dan Etihad itu sudah tidak ada seat sama sekali. Jadi statusnya seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih kedapatan tiket, yaitu di tanggal 8 Desember. Oleh karena itu kami meminta untuk mempersiapkan anak-anaknya di 8 Desember ini, insya Allah sudah fix, dan nanti akan saya kirimkan detail yang lain sebagainya soal keberangkatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kembali ke, ini kita langsung ke poin mengenai surat edaran nanti akan kami kirimkan, yaitu surat edaran mengenai rundown keberangkatan Camaba Al-Azhar Mesir. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah gambaran skema kita di tanggal 8 Desember. Kenapa kok di tanggal 8? Yaitu yang paling memungkinkan, karena kalau lebih cepat lagi khawatirnya ada yang tidak siap karena saking cepatnya begitu kan. Jadi memang alhamdulillah dapat yang pas dan proper, dan kita tidak terlalu lama menunggu, masih ada spare waktu untuk persiapan sebelum ujian. Jadi nanti gambaran dari kami, spesifiknya akan berangkat itu take off dari Jakarta ke Kairo itu jam 15 Bapak Ibu, yang di poin 6. Oleh karena itu di Senin tanggal 8 Desember belum terlihat, suratnya belum terlihat. Oh gitu. Bentar. Sudah terlihat belum, Mas? Di tempat saya cuman hitam. Belum terlihat. Oh baik, sebentar. Belum terlihat. Mungkin harus kalau sekarang sudah Bapak Ibu? Sudah nih. Sudah. Oke. Jadi ini Bapak Ibu detail pasti mengenai rencana keberangkatan kita, yaitu di Senin tanggal 8 Desember 2025 itu secara realnya itu akan take off dari Jakarta itu jam 3 di poin 6 ini, atau kalau 14.44 kalau tidak salah pastinya, coba saya lihat lagi, cuman ini untuk rundown gambaran saja, karena memang ini jam 3 dan standar keberangkatan check-in dibuka itu untuk internasional itu 3 jam sebelum keberangkatan, otomatis kan jam 12 itu sudah check-in. Nah jam 12 sudah check-in,
otomatis kita harus persiapan sebelumnya lagi. Oleh karena itu kita himbau di sini, harapannya itu camaba atau anak-anak kita sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu jam 8 malam. Kemudian setelah itu agak santai-santai persiapan dan sebagainya. Nah jam 10 itu kita akan ada briefing. Kemudian langsung jam 10.30 itu cek bagasi dan barang bawaan. Kemudian di situ sambil foto-foto dan sebagainya, baru di jam 12 pas atau 12.30 itu kita lakukan check-in. Oleh karena itu kita himbau di hari Senin ini sudah pagi hari sudah berada di Soekarno-Hatta. Dan ini Bapak Ibu, ini kalau dari sisi media Fustot, itu Fustot memang hanya menyediakan tiket dari Jakarta saja Bapak Ibu. Jadi tidak menyediakan dari Jogja, kecuali mungkin nanti kita komunikasi dengan madrasah, mungkin kita sama-sama berkomunikasi, kemudian kita bersepakat misalnya mau berangkat dari Jogja, itu mungkin bisa kita bantu untuk komunikasi dengan madrasah. Ini saya sekarang posisinya di madrasah misalnya.